Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Teologi yang terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam kelas mata kuliah Reading Theological Texts. Semoga rekan-rekan selalu ada dalam keadaan yang sehat dan bahagia, tak kurang suatu apa, di tengah situasi dunia yang masih prihatin oleh karena pandemi COVID-19 saat ini. Kita bawa saudara-saudari kita yang terjangkit maupun yang terdampak COVID-19 dalam doa-doa kita. Semoga Tuhan yang Maha Rahim senantiasa memberkati banyak pihak yang telah dan sedang terlibat dalam upaya-upaya untuk meringankan penderitaan banyak orang di bidang kesehatan, ekonomi, budaya, religius, dan lain sebagainya. Adapun kita sebagai anggota Civitas Academica Fakultas Teologi tentu tidak dapat dan tidak seharusnya juga mengabaikan studi-studi kita dan panggilan religius kita ini dari kaitannya dengan konteks dunia saat ini. Pelayanan Kristiani kita tidak seharusnya dilemahkan oleh kondisi-kondisi sulit seperti sekarang ini. Panggilan dan perutusan untuk menjadi insan bila rasa, menjadi insan belas kasih Allah, kiranya tetap melekat pada jati diri kita sebagai murid-murid Kristus. Rekan-rekan yang terkasih, dalam perjumpaan kita yang terdahulu, kita sudah diantar untuk melihat gambaran perjalanan dinamika perkuliahan kita selama 1 semester ini. Kasana dunia teologi sebagai bagian dari dunia yang lebih luas tidak bisa lepas dari penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia akademik. Studi kita di Fakultas Teologi pun akan masih akrab dengan teks-teks teologis berbahasa Inggris. Banyak dosen kita masih akan memberikan referensi-referensi buku teologis yang berbahasa Inggris. Dan itu perlu kita baca sampai pada tahap pemahaman kita atas buku itu secara komprehensif dan ekstensif. Singkat kata rekan-rekan yang terkasih, kalau kita gagal dalam kemampuan reading theological text, itu bisa berarti juga kegagalan untuk mengikuti mata kuliah teologi yang lain. Namun sebaliknya juga keberhasilan kita untuk mengembangkan kemampuan reading theological texts akan berarti keberhasilan juga dalam seluruh proses studi di fakultas ini. Sebagaimana sudah saya sampaikan di dalam pertemuan pertama kita terdahulu, kunci keberhasilan kita dalam membaca teks-teks teologis berbahasa Inggris sebenarnya hanya dua saja, yaitu perbendaraan kosakata bahasa Inggris pada umumnya dan kosakata teologis, konsep-konsep istilah teologis bahasa Inggris pada khususnya, serta kecakapan untuk menentukan kecepatan membaca atau kecepatan reading. Nah, strategi-strategi dan tips-tips untuk menambah vocabulary tentang kata atau istilah dan konsep teologis sudah saya sampaikan pada perjumpaan terdahulu. Semoga rekan-rekan sudah mulai mempraktekannya, menerapkannya, dan mulai merasakan manfaatnya. Apakah sudah ada yang praktek?
Pada kesempatan kali ini, saya ingin masuk kepada bagian kedua dari dua hal yang menjadi kunci keberhasilan kita dalam reading theological text, yaitu reading theologies. Rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, salah satu kunci yang menentukan keberhasilan studi adalah mengembangkan kebiasaan membaca yang efektif. Mungkin kita sudah lama bisa membaca, namun pertanyaannya adalah, apakah cara baca kita selama ini sudah efektif? Sebab jika tidak, maka banyak waktu akan terbuang. Sementara penangkapan kita atas isi bacaan sedikit juga, alias tidak maksimal. Apalagi ini, yang kita baca ini adalah teks-teks teologis berbahasa Inggris. Mungkin kita mengalami sendiri betapa seringkali membaca teks-teks teologis berbahasa Inggris dirasakan oleh sebagian orang, termasuk kita, sebagai hal yang sulit. Terasa sulit karena bahasa Inggrisnya, karena istilah-istilah dan konsep-konsep teologisnya, serta karena seringkali struktur kalimat teks-teks teologi itu kompleks. Banyak anak dan cucu kalimatnya. Dalam satu paragraf saja, bisa hanya terdiri dari 2 kalimat saja yang sedemikian panjang. Maka membaca teks-teks teologis sungguh memerlukan strategi. Apa saja strateginya? Ada beberapa strategi untuk membaca. Dan sebagai sebuah skill atau keterampilan, tentu saja strategi membaca ini perlu dipraktekkan. Dan tidak cukup hanya diketahui saja. Semakin sering praktek, akan semakin terampil. Semakin terampil, semakin kita menangkap isi teks-teks teologis tersebut secara komprehensif. Sederhananya rekan-rekan, ada 3 strategi membaca. Yang pertama, bacalah dengan kecepatan yang sesuai. Read at an appropriate pace. Yang kedua, pahamilah apa yang dibaca. Understand what you read. Dan yang ketiga, ingat-ingatlah apa yang sudah dibaca dan dipahami itu. Mari kita dekati satu persatu ketiga strategi membaca ini. Yang pertama adalah reading at an appropriate pace. Membaca dengan kecepatan yang sesuai. Mengingat tujuan pembelajaran dan jenis bacaan atau bobot isinya berbeda, maka tidak semua bacaan perlu dibaca dengan kecepatan yang rata-rata, sama dari awal sampai akhir. Tidak perlu. Kadang kita perlu membaca cepat saja. Namun di saat lain, perlu lebih lambat. Tergantung pada tujuan dan jenis bacaan, serta bobot isinya tadi. Ketika kita sedang mencari informasi yang spesifik, kita dapat menggunakan cara scanning. Sedangkan ketika ingin mendapatkan gagasan umum dari suatu bacaan, maka cara skimming adalah cara yang paling pas. Nah, untuk kedua cara ini, baik scanning maupun skimming, rekan-rekan tidak perlu membaca setiap kata.
Bahkan kita dianjurkan untuk membaca lebih cepat lagi saat informasinya mudah dipahami atau tidak begitu penting-penting amat untuk diingat. Contohnya ialah saat kita membaca suatu artikel di koran. Artikel tersebut dapat kita baca dengan sekilas saja, dengan cepat, tidak usah berlama-lama. Dan dengan membaca cepat itu, toh kita juga tidak kehilangan isi pemahaman akan poin-poin pokok yang ada dalam artikel tersebut. Namun kita dianjurkan membaca dengan tempo yang lebih lambat saat kita harus memahami isi yang sungguh baru. Misalnya kita membaca suatu buku dan belum pernah kita mengetahui ide sebagaimana yang ditulis di buku itu, sungguh itu ide baru, belum pernah kita dengar, maka kita memang mesti membaca dengan tempo yang lebih lambat. Atau misalnya kita berhadapan dengan buku yang isinya itu sulit untuk dimengerti, itu juga memerlukan tempo yang lebih lambat. Atau memerlukan pemahaman komprehensif atasnya, ini juga perlu tempo yang lebih lambat. Contohnya, saat tujuan kita membaca adalah ingin memahami suatu bacaan dari buku teologi itu secara penuh, maka diperlukan kecepatan baca yang memungkinkan kita untuk memahami ide-ide baru, istilah-istilah, dan sekaligus mengingat poin-poin utama dan detail-detailnya yang penting. Nah, sekarang saat membaca, bacalah suatu frase atau kelompok kecil kata. Hendaknya kita jangan membaca kata per kata, namun per frase kata secara bersamaan. Dan bacalah frase-frase kata itu sekilas-sekilas saja. Cara baca seperti ini akan membuat rekan-rekan dapat membaca cepat dan lebih memahami apa yang dibaca. Penelitian mengatakan bahwa mereka yang membaca suatu teks kata per kata tidak akan pernah mencapai suatu pemahaman dan ingatan yang baik dibandingkan dengan mereka yang membacanya per frase kata. Strategi kedua dalam hal membaca adalah understand what you read. Pahamilah apa yang saudara baca. Untuk memahami apa yang kita baca, perlu sejumlah strategi. Silahkan pilih sendiri mana yang dirasa paling cocok. Semakin sering digunakan, semakin cepat rekan-rekan dapat memahami isi bacaannya. Dan ingatlah, kemampuan berbahasa sebagaimana kemampuan membaca, pada dasarnya itu adalah sebuah keterampilan. Bukan pertama-tama kecerdasan. Meskipun kecerdasan juga menentukan. Kalau orangnya tidak cerdas atau kurang cerdas, tentu pemahaman akan bacaan menjadi lebih lama dibandingkan bagi orang yang cerdas. Tetapi berbahasa, berbicara, membaca itu pertama-tama adalah sebuah keterampilan. Semakin sering menggunakannya, pasti akan makin terampil. Ini sesuai dengan pepatah yang mengatakan, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Yang pertama, tiap kali membaca, laksanakan dulu cara skimming untuk menemukan topik dan arah umum tulisan pengarang. Ini biasanya berguna untuk memahami isi bacaan secara lebih mudah saat kita membacanya dengan hati-hati. Cara skimming ini paling cocok
digunakan sebagai pre-reading setiap awal membaca suatu bab. Cara yang dapat dipakai untuk melengkapi adalah baca dulu bagian pengantarnya, baik itu pengantar suatu buku ataupun pengantar dalam suatu bab. Dan seringkali cara ini mempercepat kita untuk mengetahui arah pembicaraan dari buku bacaan yang sedang kita baca. Yang kedua, untuk setiap paragraf, temukanlah ide pokoknya. Ide pokok tersebut seringkali dapat ditemukan pada kalimat pertama dari paragraf tersebut. Jika suatu kalimat tunggal sudah memuat ide pokok, maka kalimat itu disebut sebagai kalimat topik. Tinggal kemudian kita cari detail-detailnya, detail-detail pendukungnya, yang biasanya juga memberikan informasi lebih ataupun contoh-contoh. Yang ketiga, tambahkanlah ide pokok yang baru kita dapatkan tersebut dengan suatu previous knowledge and experience. Membentuk suatu framework, suatu pemahaman, kerangka berpikir. Nah, terus buatlah langkah-langkah skimming untuk menemukan topik atas paragraf demi paragraf. Yang penting selalu diingat rekan-rekan adalah perhatikanlah kalimat-kalimat pertama dalam paragraf tersebut. Strategi keempat adalah latihlah kebiasaan untuk think ahead atau berpikir antisipatif ke depan and predict what will be said next. Jadi kita diajak untuk mengira-ira apa yang akan dikatakan pengarang selanjutnya. Mengantisipasi apa yang pengarang hendak sampaikan biasanya merangsang pikiran kita untuk siap memproses informasi-informasi baru yang bisa didapat. Nah, yang kelima, tanyailah diri sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan saat saudara membaca. Dan jawablah itu secara lisan atau tulisan. Dinamika sampai di tahap ini dapat juga menjadi bahan diskusi dengan rekan yang lain. Cara berpikir pingpong seperti ini, dengan saling bertanya dan menjawab, biasanya akan menolong kita untuk mengorganisir dan memperjelas apa yang sudah kita pelajari. Keenam, summarize or paraphrase what you are reading. Buatlah ringkasan satu paragraf mengenai apa yang sudah rekan-rekan baca. Rumuskanlah ringkasan itu satu paragraf tersebut dengan kata-kata sendiri. Ini akan jauh membantu kita daripada kita hanya mengulangi kata-kata yang ada dalam bacaan rekan-rekan. Jadi dirumuskan dengan kata-kata sendiri. Nah, jika sudah sampai pada tahap meringkas dengan kata-kata sendiri, kan diandekan kita ini sudah paham isi bukunya. Maka selanjutnya saya mendorong rekan-rekan untuk maju ke strategi berikutnya, yakni strategi yang ketujuh, yaitu mendiskusikan apa yang sudah kita baca tadi dengan orang lain. Itu bisa dengan rekan angkatan, atau kakak kelas, atau adik kelas, atau kalau di rumah kita ada
para formator, bisa didiskusikan dengan para formator, atau siapapun lah yang kira-kira bisa kita ajak untuk diskusi. Discuss what you are reading with another person. Dalam penyampaian diskusi ini, fokuslah pada pemahaman atas makna dan isinya. Dan yang kedelapan, scan for key terms. Scan terminologi dan istilah-istilah atau konsep-konsep teologis yang ada di buku tersebut. Biasanya, hal-hal pokok itu akan menjadi judul atau sub-sub judul dari buku bacaan tersebut. Dari judul dan sub-sub judulnya itu, kita bisa melihat adanya suatu sistematika berpikir dari si pengarang. Maka, pahamilah pola pikir sang pengarang itu. Kalau itu dalam suatu teks, biasanya istilah-istilah kunci itu akan mendapat perlakuan khusus. Entah itu akan ditulis dengan huruf bold atau huruf tebal, atau ditulis secara italik atau huruf miring, atau juga diberi tanda petik. Maka cermatilah itu semua, sebab biasanya itu adalah istilah-istilah kunci yang perlu mendapatkan perhatian. Kesembilan, seringkali dalam suatu buku terdapat juga diagram atau grafik atau gambar. Itu pun baik juga untuk dicermati. Dalam buku-buku teologi seringkali juga dimuat informasi-informasi kunci mengenai topik dalam bentuk diagram atau chart atau ini grafik and pictures. Semua informasi kunci yang didapat ini perlu dikaji untuk memperdalam penangkapan kita atas isi bacaan. Yang ke-10 adalah recognize organizational markers. Kenalilah kata-kata penghubung yang ada dalam tulisan. Kata-kata itu misalnya therefore, atau sering diterjemahkan sebagai maka dari itu, atau oleh karena itu. Atau kata-kata yang lain misalnya for example, atau first, second, third, to conclude, dan in summary. Maka perhatikanlah kata-kata itu tadi, rekan-rekan. Karena sungguh kata-kata penghubung tadi dapat membantu kita untuk menangkap dan memahami poin-poin kunci dan detail-detailnya secara lebih mudah. Ke-11, look for footnotes and endnotes. Perhatikanlah catatan kaki atau catatan akhir. Catatan kaki biasanya ditulis pada halaman itu juga, di bagian bawah. Sementara catatan akhir biasanya ditulis pada bagian terakhir dari suatu tulisan. Tetapi, baik itu footnote ataupun endnote, biasanya memberikan penjelasan spesifik mengenai teks atau referensi tambahan mengenai bacaan. Rekan-rekan yang terkasih, cara lain yang dapat membantu di luar 11 strategi baca tadi adalah membaca bagian introduksi buku terlebih dahulu sebelum yang lain-lain. Mengapa kita perlu membaca bagian introduksi buku terlebih dahulu?
Sebab di situ biasanya dimuat pikiran-pikiran pokok dari si pengarang itu. Nah, setelah bagian introduksi itu selesai dibaca dan dipahami, kemudian langsung loncat saja pada bagian bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan atau ringkasan. Mengapa bab terakhir ini penting? Karena di situ juga biasanya pengarang memberikan poin-poin pokok ringkasan dari seluruh isi buku yang ia tulis itu. Nah, baru setelah kita memahami bagian introduksi dan kemudian bagian kesimpulannya, barulah kita kemudian masuk ke daftar isi untuk melihat apakah ada hal-hal menarik yang ingin kita dalami secara lebih lagi. Kalau rupanya kita menemukan, ya saya kepingin untuk mendalami bagian itu, maka tinggal lihat itu halaman berapa, lalu pergilah ke sana, dan kita baca. Nah, kalau di bab itu rupanya juga diberikan bagian pendahuluan bab, pendahuluan itulah yang harus dibaca dulu. Kemudian langsung ke kesimpulan dari bab itu, dan baru setelah itu pergi ke bagian-bagian sub-sub bab yang ada di dalam bab tersebut. Dengan itu kita tidak kehilangan ide pokok dari keseluruhan buku atau dari suatu bab, lalu kita akan membaca dengan lebih antusias. Ini yang seringkali juga dipraktikkan oleh beberapa orang, termasuk oleh saya. Rekan-rekan bisa mencobanya juga. Dengan cara baca yang seperti ini, biasanya kita akan memperoleh hasil pemahaman yang lebih baik dan komprehensif dibandingkan membaca dan menerjemahkan kata per kata, sibuk cari buka tutup kamus bahasa Inggris dan Indonesia, ya itu juga sudah baik. Tetapi tanpa suatu strategi membaca yang tepat, jangan sampai kita menghabiskan banyak waktu dan kurang atau malah tidak menangkap apa-apa. Ya pasti tidak ada ruginya juga. Tapi kalau kita bisa membaca dengan lebih efektif, why not? Kan gitu. Nah, sekarang mari kita lihat apakah ada juga strategi khusus untuk membaca suatu dense theology, yaitu tulisan para pengarang gereja awal atau abad pertengahan, dan itu disebut dense theology karena memang isinya padat. Kalau ditanya apakah ada juga strategi untuk membaca dense theology, jawabannya tentu ada. Membaca dan memahami tulisan-tulisan gereja awal atau abad pertengahan biasanya lebih sulit lagi dibandingkan dengan membaca tulisan-tulisan teologis pada zaman ini. Untuk membacanya perlu suatu ketelitian. Karenanya, kita tidak bisa membacanya dengan tempo cepat. Membaca dense theologies harus dengan pelan-pelan. Jika saudara ngebut membaca tulisan-tulisan teologis gereja awal atau abad pertengahan, dapat dipastikan bahwa saudara nanti akan kehilangan banyak gagasan-gagasan pokok. Pertanyaan kita, mengapa membaca dense theologies kesannya tidak mudah? Melihat zaman penulisannya terpaut jarak yang jauh dengan kita bisa memahami letak kesulitannya.
Yang pertama, materinya penuh dengan konsep-konsep abstrak dan argumentatif yang jauh dari simplicity. Sebenarnya ini dapat dimengerti sebab pada zaman dulu muncul banyak ajaran iman yang oleh Gereja Katolik dianggap sebagai ajaran yang sesat. Dan untuk itu perlu dilawan dengan argumentasi-argumentasi teologis. Yang kedua, letak tidak mudahnya adalah karena gaya dan struktur bahasanya tidak familiar untuk kita. Ini juga bisa dipahami mengingat perbedaan zaman penulisan dengan zaman kita saat ini. Dan alasan yang ketiga adalah seringkali dunia konseptualnya juga sangat berbeda dengan zaman kita. Ambil saja misalnya sekedar contoh. Misalnya tulisan Santo Thomas Aquinas atau tulisan Santo Anselmus. Para teolog abad 4 biasanya menulis dengan bahasa oral atau retorika. Gaya bahasa ini lebih dimaksudkan untuk melayani telinga para pendengar, bukan melayani mata para pembaca. Santo Thomas Aquinas misalnya menulis dengan struktur bahasa percakapan. Sampai akhirnya kita tahu bagian mana yang paling menyatakan pandangan beliau. Contoh lain misalnya Santo Anselmus. Pemikiran-pemikiran Santo Anselmus itu berlatar belakang dunia feodalistik. Maka latar belakang tulisan beliau itu feodalisme dan terkait dengan sistem keadilan. Maka membaca teks-teks teologis abad keempat atau abad pertengahan memang mesti pelan-pelan. Nggak bisa ngebut. Kalau ngebut, ya kayak Vespa ini. Turun ke bawah nanti masuk sungai. Bakal kehilangan gagasan pokok. Nah, mari kita lihat strategi membaca dense theologies. Before you open the book. Kalau kita membaca suatu buku dense theologies, yang pertama sebaiknya kita buat adalah mengajukan beberapa pertanyaan pendahuluan. Seperti misalnya, siapa penulisnya? Kapan ditulis? Di mana itu ditulis? Mengapa itu ditulis? Biasanya rekan-rekan, pertanyaan-pertanyaan ini dapat ditemukan jawabannya pada bagian pengantar volume buku tersebut. Dapat juga digunakan referensi yang lain seperti questions, patrology. Ini untuk tulisan-tulisan teologis abad kelima. Atau juga volume mengenai satu pengarang, misalnya Augustine Through Theages. Orientasi mengenai buku atau tulisan yang hendak dibaca biasanya akan sangat berguna untuk memahami isi bukunya itu. Maka sebaiknya langkah ini kita membuat orientasi dulu tentang buku atau tulisan yang hendak kita baca. Nah, setelah kita mempersiapkan diri kita dengan hal-hal seperti itu, baru kita kemudian masuk ke awal pembacaan. When you start your reading, apa saja yang perlu diperhatikan ketika rekan-rekan mulai membaca buku-buku dense teologi? Ini cukup unik dibanding dengan membaca buku-buku teologi zaman sekarang.
Yang pertama, bacalah paragraf pertama, kemudian tulislah satu kalimat ringkasan dari paragraf pertama yang telah dibaca tadi. Jadi baca paragraf pertama, oke, dipahami. Lalu kemudian menulis satu kalimat ringkasan dari paragraf pertama yang kita baca itu, dan tidak perlu memberi komentar apapun atas itu. Nah, kemudian maju ke tahap berikutnya, baca satu kalimat ringkasan dari paragraf pertama yang baru kita buat tadi. Baru kemudian bacalah paragraf kedua dan tulislah satu kalimat ringkasan untuk paragraf kedua ini. Dan yang ketiga, bacalah dua kalimat ringkasan dari paragraf pertama dan kalimat ringkasan dari paragraf kedua. Baru kemudian bacalah paragraf ketiga. Dan sekarang tuliskan satu kalimat ringkasan dari ketiganya itu. Dan demikian buatlah cara baca seperti ini sampai pada bagian akhir buku. Terkait soal pembuatan ringkasan, mungkin baik memperhatikan hal-hal kecil ini. Ringkasan janganlah lebih dari satu paragraf. Lalu ringkasan per paragraf itu jangan pernah lebih panjang dari satu kalimat. Dari situ akan dihasilkan kertas-kertas catatan yang akan menjadi ringkasan cepat mengenai seluruh argumen dan isu-isu kunci dari buku Dense Theologies tersebut. Nah, ringkasan-ringkasan catatan ini akan sangat berguna. Karena ini berharga. Karena dengan membaca catatan-catatan ini setiap kali, kita akan memahami keseluruhan dan membantu kita untuk melihat bagian demi bagian yang perlu mendapatkan perhatian. Orang bilang, you will never lost every single argument. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, nanti kalau cara baca seperti ini diterapkan, kalau pas kelas teologi patristik sedang berlangsung misalnya, dan di situ ada diskusi tentang tulisan-tulisan abad pertengahan, catatan-catatan yang rekan-rekan buat itu akan sangat berguna. Pemahaman rekan-rekan mengenai tulisan-tulisan Dense Theologies bisa dengan cepat melompat dari satu gagasan ke gagasan berikutnya, dan efeknya nanti akan memberikan kesan bahwa rekan-rekan itu terdidik, terpelajar, ya sedikit lebih pintar lah. Rekan-rekan yang terkasih, demikianlah tips-tips atau strategi-strategi yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan untuk membekali rekan-rekan di dalam reading theological text. Jadi sekedar kita review sejenak, ada dua hal saja yang menjadi kunci dari keberhasilan kita untuk reading theological text. Yang pertama adalah menambah kosakata. Dan yang kedua adalah kemampuan membaca yang efektif. Untuk menambah kosakata,
baik itu kosakata bahasa Inggris pada umumnya, maupun kosakata istilah-istilah dan konsep-konsep teologis pada khususnya, kita bisa menggunakan alat bantu dengan membuat kartu vocab. Kertas HVS dibagi dua, dan dibagi dua lagi, dan dibagi dua lagi, dan dua lagi, dan dua lagi, sampai kecil. Lalu pada bagian sisi yang satu ditulis kata-kata Inggris yang tidak kita mengerti apa. Lalu dibalik dari kertas itu adalah artinya. Dan itu buat menjadi tumpukan kertas. Kita bisa bendel itu dengan karet, gelang, atau apa. Dan tiap kali pergi kemana, sedang pergi ke suatu tempat, luar kota, atau di dalam rumah pas opera, atau pas apa, itu bisa dibaca satu persatu. Kuncinya adalah semakin sering kita membaca, menambah vocab, tidak usah banyak-banyak tetapi rutin, itu akan lebih bermanfaat dibanding kita mengalokasikan waktu yang panjang dan lama untuk menghafal banyak kata, malah tidak efektif. Nanti banyak yang lupa. Itu soal menambah vocab. Dan yang soal kemampuan membaca, tadi kita sudah mendengarkan yang pertama, ternyata dalam hal membaca teks-teks teologis itu tidak semuanya memerlukan kecepatan yang sama. Ada yang cepat saja dengan cara scanning atau cara skimming. Tapi memang ada bagian-bagian yang perlu membacanya lebih lambat. Terutama kalau itu menyangkut ide-ide baru dan sulit. Yang kedua, juga tergantung dari tujuan pembelajaran kita. Dan yang ketiga ya kan, tergantung juga pada bobot isi dari tulisan yang sedang kita baca. Dan yang terakhir ini, membaca dan memahami tulisan-tulisan teologis abad awal atau pertengahan lebih sulit lagi karena memang konteksnya semakin jauh dari kita saat ini, tetapi kira-kira tetap ada strategi-strategi untuk mengatasinya. Oke, rekan-rekan mahasiswa teologi yang terkasih, kita cukupkan diskusi kita. Selamat berlatih, selamat menjadi terampil, dan setelah pemberian teori ini, kita akan berlatih satu persatu dengan membaca buku-buku teologi. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Amin.